Sejumlah tentara pendudukan Israel terbunuh di dalam terowongan milik Hamas. Insiden ini terjadi setelah militan Palestina, Brigade Al-Qassam, berhasil memikat IDF lalu meledakkannya. Brigade Al-Qassam mengungkapkan rincian operasi di Kamp Jabalia, jalur Gaza Utara. Sayap militer Hamas itu menjebak tentara Israel seolah-olah mereka menampakkan diri di lokasi tersebut. Militer Israel kemudian mengirim drone mata-mata ke dalam terowongan. Namun, Brigade Al-Qassam mengklaim IDF gagal mendeteksi pejuang perlawanan. Israel lantas mengirim tentaranya ke terowongan, namun Brigade Al-Qassam telah menyambut mereka. Mujahidin Al-Qassam menyergap IDF di dalam terowongan dari jarak nol. Mereka mengklaim membunuh 2 tentara Israel lalu meledakkan jalan ke terowongan. Kemudian, tentara Israel menggali daerah sekitar mata terowongan sampai ke jalurnya. Tentara Israel itu membawa lebih banyak tentara untuk masuk lagi ke terowongan karena yakin pejuang Brigade Al-Qassam telah mundur dari tempat itu. Pejuang Brigade Al-Qassam bersembunyi di tempat lain di terowongan dan menanam bom yang disamarkan. Tentara Israel yang tak tahu keberadaan Al-Qassam lalu kembali diserang secara mendadak. Mereka diledakkan hingga terkubur di dalam terowongan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah terus melakukan serangan intens ke wilayah Israel. Dalam 1 bulan mereka mampu melakukan lebih dari 300 serangan terhadap posisi rezim Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, laporan ini disampaikan Alma Center Israel Minggu 2 Juni 2024. Disebutkan bulan Mei menjadi serangan tertinggi yang dilakukan Hizbullah di front utara sejak Oktober 2023. Hizbullah melakukan 325 serangan dengan rata-rata serangan harian mencapai 10 serangan per hari. Sementara di bulan April, Hizbullah melakukan 238 serangan dengan rata-rata 7 hingga 8 serangan per harinya. Hizbullah sendiri diduga menyerang menggunakan rudal anti-armor dan drone pada bulan Mei. Secara rinci, Hizbullah meluncurkan 95 rudal anti-armor, meningkat dari 50 rudal yang diluncurkan pada bulan April. Sedangkan untuk drone, operasi infiltrasi pada bulan Mei berjumlah 85 operasi dibandingkan dengan 42 operasi pada bulan April. Dengan begitu disebutkan ada tren peningkatan yang tajam dan sangat menonjol dalam pengoperasian drone Hizbullah selama bulan Mei. Hingga saat ini Hizbullah telah melakukan lebih dari 2.000 operasi militer terhadap Israel sejak memasuki pertempuran Banjir Al-Aqsa. Pawai drone yang diluncurkan Hizbullah pada Minggu 2 Juni 2024 menghancurkan sejumlah peralatan militer Israel di markas besar Batalion Kombinasi Militer di Barak Yardum di Golan. Radar Iron Dome Israel dilaporkan hancur. Dikutip dari tribunnews.com, Hizbullah mengaku melakukan serangan udara dengan 1 skuadron drone. Mereka menargetkan radar Iron Dome di markas militer tersebut. Selain itu, menyerang tempat-tempat stabilitas serta posisi para perwira dan tentara Zionis. Hizbullah mengklaim serangan itu menyebabkan hancurnya radar dan melumpuhkannya. Para perwira dan tentara Israel juga dilaporkan tewas, namun ada pula yang mengalami luka-luka. Sementara serangan Hizbullah ini turut dibenarkan radio tentara Israel. Disebutkan ada 4 drone yang diluncurkan dari Lebanon menuju wilayah Golan. Akan tetapi mereka mengklaim 1 drone berhasil ditembak jatuh di Metula oleh IDF. Sementara lainnya ditembak jatuh di Golan. Situasi di perbatasan Lebanon Selatan dan Israel Utara sendiri semakin memanas. Pagi tadi Israel menyerang pinggiran kota Hanawiyah, Ramiyah, dan Barasit di Lebanon. Serangan itu menyebabkan kerusakan properti, infrastruktur, dan rumah tak berpenghuni. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di sekitar kota Rafah. Selesai pertempuran itu, beberapa helikopter IDF langsung muncul mengevakuasi para tentara yang menjadi korban. Kota Rafah saat ini menjadi medan tempur yang panas antara Hamas dan militer Israel. Kelompok perlawanan Palestina bentrok dengan IDF di sekitar Pasar Halal dan lingkungan Hesta, selatan kota Rafah. Bentrokan sengit juga terjadi dari jarak 0 di Bundaran Al-Auda, pusat kota, dan gerbang Salah Al-Din. Media Israel mengonfirmasi bahwa ada 2 helikopter yang mengevakuasi tentara. Dikutip dari Al-Mayadin, helikopter pertama menuju ke rumah sakit Soroka, sedangkan helikopter kedua menuju ke Yerusalem yang diduduki. Sementara Brigade Al-Hassa mengaku telah menargetkan markas pendudukan di Poros Netzarim. Serangan dilakukan dengan sistem rudal rajum jarak pendek 11 mm. Mereka juga menghancurkan tank Merkava di selatan lingkungan Al-Sabra. Sebaliknya, Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam dengan mortir reguler 60 mm menargetkan IDF dan kendaraan yang menembus daerah Al-Brahma. Di tengah serangan militer Israel ke kota Rafah, Palestina, pemerintah rezim Zionis mendapat kecaman dari warganya sendiri. Bahkan seorang tentara juga melakukan penyerangan ke kantor Kementerian Pertahanan. Dikutip dari Haberni.com, seorang tentara Israel disebut melemparkan bom asap ke kantor pertahanan di Camp Tel Hassomer, sebelah timur Tel Aviv. Namun tentara tersebut berhasil melarikan diri. Sementara itu belum ada respon resmi dari pihak Kemenhan Israel soal penyerangan tersebut. Di sisi lain, ratusan ribu warga Israel juga melakukan unjuk rasa besar-besaran di Tel Aviv pada Sabtu 1 Juni 2024. Mereka menyerukan agar pemerintah menyetujui soal kesepakatan untuk membebaskan sandera yang ditahan Hamas. Diperkirakan ada sekitar 120.000 demonstran menghadiri demonstrasi di Tel Aviv. Dikutip dari The Times of Israel, demonstrasi serupa juga terjadi di berbagai lokasi di seluruh negeri. Beberapa aktivis menyalakan api unggun di alun-alun. Bentrok juga sempat memanas antara polisi dan pengunjuk rasa. Akibatnya 14 petugas polisi, termasuk Kepala Inspektur Aviofer, Wakil Komandan Departemen Kepolisian Tel Aviv, terluka dalam bentrokan dengan pengunjuk rasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.